Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faridi dari Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan mengenai pengertian Islam normatif dan juga Islam historis. Dalam hal ini mengenai tugas dalam mata kuliah pengantar studi Islam. Pertama, mengenai Islam normatif dan juga Islam historis. Islam terdiri dari kata Islaman, yang asal katanya yaitu aslama yuslimu islaman. Islam sendiri mempunyai arti tunduk patuh terhadap semua atau ajaran yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang mana beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Islam ada sejak awal terciptanya manusia hingga nanti di akhir zaman. Sedangkan normatif dari asal kata bahasa Belanda norm, yaitu pokok atau patokan, atau juga bisa disebut pedoman hidup. Menurut bahasa Latinnya yaitu mos, bahasa Inggris, yang berarti adalah kebiasaan atau kelakuan dan adat istiadat. Dan setelah itu berarti normatif juga dapat dikatakan yaitu suatu kebiasaan atau kelakuan yang menjadi patokan sehingga menjadi adat istiadat yang dapat menjadikan pedoman hidup. Selanjutnya yaitu historis. Historis itu bahasa Inggris, sedangkan bahasa Indonesianya yaitu sejarah. Sejarah juga diambil dari kata bahasa Arab yaitu syajaratun, yang mana syajaratun mempunyai artian yaitu pohon yang mempunyai akar yang dapat hidup hingga ribuan tahun lamanya. Maka dari itu sejarah juga bisa diartikan peradaban atau masa lampau, kejadian-kejadian masa lalu, orang-orang di masa lalu, dan kegiatan di masa lalu yang diceritakan melalui manuskrip kuno ataupun buku-buku literatur. Dalam hal ini Muhammad atau Muzhar berpendapat bahwasanya kajian objek Islam itu ada dua, yaitu Islam historis dan Islam normatif. Sedangkan menurut A.Nur Lubis, yang dengan nama lengkapnya yaitu A.Nur Fadil Lubis, yaitu mempunyai dua, yang mempunyai sebutan Islam domain. Yang pertama doktrin normatif, dan yang kedua yaitu historis empiris. Sedangkan menurut Muhammad Iqbal, sumber perkembangan Islam itu, sumber perkembangan peradaban Islam itu ada dua, yaitu statika dan juga dinamika. Yang statika itu nanti
bahasa baku yang berada dalam Al-Quran. Sedangkan yang dinamika itu adalah pola atau kebiasaan tiap hari, adat istiadat yang terjadi pada masa tersebut, tetap melingkupi sejarah. Sedangkan ruang lingkup dari Islam normatif itu objektif, yaitu secara kewahyuan. Jadi yang diteliti di sana, yang dikaji di sana adalah kewahyuan ataupun keyakinan, yang mana keyakinan dan kewahyuan tersebut sudah terdapat dalam Al-Quran. Sedangkan yang historis ataupun historis empiris menurut Nurfadil Lubis itu juga ruang lingkupnya nanti terletak pada ritus-ritus scripture dalam bahasanya menurut Muhammad atau Muzar. Scripture, ritus-ritus, organisasi keagamaan, pemuka agama, ataupun pemimpin-pemimpin yang ada pada saat itu. Jadi yang diteliti dalam dua hal tersebut, Islam normatif dan Islam historis, yaitu ada dua, dipelajari objek kajiannya itu melalui kewahyuan atau yang kita lebih dikenal dengan Al-Quran. Sedangkan yang historis kita kaji dengan lingkup sejarah. Jadi seperti itu. Banyak versi-versi yang saya sebutkan tadi, mulai dari Muhammad atau Muzar, terus Anur Lubis, terus Muhammad Iqbal, semuanya mempunyai definisi masing-masing. Dan Muhammad Mukti Ali, Al-Asyariati, banyak dari sana. Tujuan atau objek utamanya, kesimpulan yang mereka keluarkan semua itu objek kajian atau perkembangan, sumber perkembangan peradaban Islam itu ada dua, yaitu secara normatif yang memang kewahyuan yang sudah terdapat di Al-Quran. Nah, yang kedua juga historis empiris atau historis peradaban. Jadi menurutnya objek kajian Islam itu ada dua, yang ruang lingkupnya nanti yang dipelajari berbeda. Yang satu redaksinya yaitu bahan baku yang dari Al-Quran, artinya tidak dapat diubah ataupun dipelajari perubahan suatu maknanya. Kalau ditafsirkan ataupun diteliti lebih lanjut bisa, karena Al-Quran sudah tidak bisa diubah, karena menurut Muhammad Iqbal itu sumber peradaban Islam menurutnya itu likulli hal, yaitu atas semua zaman, universal artinya. Makanya di sana disebutkan statika dan juga dinamika, jadi perubahan-perubahan histori dalam masa ke masa. Jadi seperti itu secara garis besarnya. Terima kasih. Demikianlah pengertian Islam normatif dan juga Islam historis. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas waktunya, dan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.